Tidak ada cara halus untuk menggambarkan ini. Anfield yang dulu digambarkan sebagai tempat mimpi lawan berakhir, malam itu berubah jadi studio syuting video highlight PSV. Dari menit pertama, Liverpool terlihat seperti tim yang baru saja membaca buku panduan sepak bola edisi ringkas yang isinya cuma 2 halaman dan dua-duanya salah. Intensitas, cuma dekorasi. Pressing, seperti mencoba menekan tembok pakai bantal. Ritme, tidak ada, tapi mereka tetap pura-pura punya. PSV membaca semua kelemahan Liverpool seperti membaca chat mantan yang masih disimpan. Jelas, rinci, dan penuh kesempatan untuk menusuk balik. Begitu penalti pertama diberikan, daya juang Liverpool langsung mati listrik. Gol balasan memang muncul, tapi itu hanya seperti ngebut sebentar setelah hampir mogok. Pamer doang, tidak membawa kemana-mana. Van Dijk yang setiap musim dipromosikan sebagai general belakang, malam itu lebih cocok jadi figuran film horor. Hadir, tapi tidak menyelamatkan siapapun. Ruang di belakangnya seperti jalan tol hari libur, lengan dan mengundang dilewati siapa saja. Ketika kapten lini belakang goyah, pemain lain menyebar seperti kroto yang sarangnya diguncang. PSV bahkan tidak perlu strategi rahasia. Mereka cuma memanfaatkan lebar lapangan yang dibiarkan Liverpool menganga, seperti toko kelontong 24 jam. Shuaib Drewijk berlari-lari kecil seperti sedang pemanasan, tapi Liverpool melihatnya seperti ancaman nuklir yang tidak tahu cara dihentikan. Serangan balik PSV tidak rumit, karena tidak perlu rumit untuk menembus tim yang membukakan pintu selebar ini. Dan jangan lupa, semuanya terjadi di Anfield, stadion yang katanya angker. Tapi malam itu, atmosfernya seperti rumah kontrakan yang ditinggal pemiliknya mudik sebulan. Lampu nyala, pintu kebuka, ruang kosong, silakan masuk. Tidak heran PSV berpesta 3 babat di sana. Liverpool, mereka tidak sekedar kalah. Mereka dibongkar dari akar sampai daun dan tidak ada satupun bagian permainan yang luput dari rasa malu. Kekalahan ini bukan lagi wake up call. Ini sudah seperti alarm kebakaran yang memekakan telinga. Tapi manajemen baru sadar setelah rumah setengah terbakar. Pagi setelah kekalahan, laporan menyebut para petinggi Liverpool langsung mengadakan rapat darurat. Dan ketika sebuah klub besar mulai pakai kata darurat, itu biasanya berarti, apa kita harus memecat seseorang hari ini? 9 kekalahan dalam 12 laga terakhir bukan statistik biasa. Itu grafik penurunan yang biasanya cuma muncul ketika klub kehilangan pelatih, kehilangan identitas, atau kehilangan minat membayar listrik di ruang taktik. Para petinggi yang hadir dalam rapat pagi itu tidak lagi membahas apa masalah Liverpool. Tapi, berapa lama kita bisa bertahan kalau semua ini terus berjalan? Januari 2026 yang awalnya jadi target evaluasi, sekarang terdengar seperti jarak 5 tahun. Bahkan diskusi tentang menunggu sampai Januari terasa seperti bercanda. Situasi ini sudah begitu darurat, sampai-sampai menunda keputusan terlihat lebih berbahaya daripada mengambil keputusan salah. Dan pelatih, ia tampil kalem, atau lebih tepatnya berusaha terlihat kalem, dengan mengatakan bahwa kritik itu wajar dan ia tidak mau tenggelam dalam spekulasi. Masalahnya, wajar bukan berarti diterima. Tim besar hidup dari hasil, dan Liverpool sedang menghasilkan terlalu banyak alasan, terlalu sedikit kemenangan. Tidak ada respons taktis di lapangan, tidak ada perbaikan setelah kebobolan, tidak ada identitas permainan. Yang ada hanya pertanyaan, masih berapa lama manajemen bisa bertahan sebelum memilih jalan pintas paling brutal dalam sepak bola, mengganti pelatih. Anfield bisa berubah dari fortress menjadi tempat konferensi pers pengumuman pemecatan. Dan kalau situasi terus seperti ini, konferensinya mungkin tinggal mentunggu siapa yang datang lebih dulu, wartawan atau petugas keamanan stadion. Milos Kerkez masuk Liverpool dengan harapan besar, tapi malam lawan PSV ia berubah menjadi simbol kehancuran sistemik. Legenda klub melontarkan kritik sampai ke nada nyaris kriminal untuk menggambarkan betapa fatalnya posisinya dalam kebobolan. Dan jujur saja, kalau kritikan itu berbentuk hukuman, mungkin Kerkez sudah dapat sidang jasad di pinggir lapangan. Area kiri pertahanan yang ia jaga seperti pintu yang engselnya copot. Salah posisi terus-menerus, tidak menutup ruang, membiarkan pemain PSV lewat seperti pelanggan tetap, bahkan ikut jadi penyebab langsung lahirnya gol-gol yang mematikan mental tim.
Ini bukan sekadar performa buruk. Ini performa yang membuat legenda klub menarik napas panjang sebelum memulai kalimat kritik. Tapi menyalahkan Kerkez saja sebenarnya tidak cukup adil. Ia memang buruk, tapi buruk dalam sistem yang sudah lama bocor. Sistem pertahanan Liverpool ibarat tembok triplek. Siapapun yang ditempatkan di sana, cepat atau lambat akan terlihat rapuh. Kalau organisasi pertahanan berantakan, tidak ada bek baru yang bisa selamat dari badai kritik. Inilah kenyataan pahitnya. Transfer tidak bisa memperbaiki sistem yang rapuh. Kerkez bukan masalah tunggal. Ia hanya wajah paling jelas dari masalah yang selama ini disembunyikan di balik statistik. Kekalahan 1-4 bukan hanya soal detail teknis. Ini soal mental yang runtuh, struktur yang tidak sinkron, dan ruang ganti yang mulai merasakan tekanan seperti ban kempes dipaksa lewat jalan rusak. PSV pulang dengan percaya diri melambung, sementara Liverpool pulang membawa daftar PR yang panjangnya lebih besar dari harapan musim ini. Dan di tengah semua itu, pertanyaan berbahaya menggantung di udara. Kalau begini terus, siapa yang lebih dulu jatuh? Pemain, pelatih, atau kesabaran manajemen? Anfield dulu tempat lawan kesurupan. Sekarang tempat lawan healing. PSV datang, bersenang-senang, bikin konten, dan pulang bawa 4 gol. Dan kalau Liverpool tidak segera merombak sesuatu dari akar pohon sampai potnya, jangan kaget kalau musim ini berubah dari We Are Liverpool menjadi We Are Looking for Solutions.